Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan keberlangsungan suatu proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang mana suatu pengukuran atas keberhasilan atau tidaknya dalam proses pendidikan. Pada komponen pembelajaran ini terdapat 3 bagian. Yang pertama raw input, yang kedua instrumental input, dan yang ketiga environmental input. Raw input adalah peserta didik yang membawa karakteristik fisiologis, psikologis ke dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan mengalami perubahan tingkah laku, termasuk dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengalami proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga perubahan perilaku positif pada siswa. Jika perubahan positif tidak tercapai, maka bisa dikatakan bahwa ada hambatan dalam proses pembelajaran tersebut. Instrumen input sebagai alat pendidikan yang secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dari komponen instrumen input ini terbagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras itu sendiri seperti guru, dosen, konselor, pemong belajar, tutor, dan sarana prasarana. Sedangkan untuk perangkat lunak seperti materi pembelajaran, kurikulum, media pembelajaran, dan administrasi sekolah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang environmental input. Environmental input merupakan komponen lingkungan dari luar yang mempengaruhi proses pembelajaran. Environmental input meliputi lingkungan fisik seperti keadaan suhu, kelembapan, dan kepengapan udara, serta lingkungan sosial. Lingkungan alam seperti suhu dan geografi, sedangkan lingkungan sosial seperti masyarakat, sekolah, dan keluarga. Environmental input terdiri dari keadaan sosial, budaya, hukum, politis, dan ekonomis. Ilustrasi komponen pembelajaran. Yang pertama itu ada siswa. Individu yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran memiliki karakteristik, motivasi, dan kebutuhan yang beragam. Kemudian yang kedua itu ada guru, fasilitator yang membimbing siswa, merancang pengalaman belajar, dan mengevaluasi pencapaian siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum, rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang keempat itu metode pembelajaran, cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi seperti ceramah, diskusi, dan proyek. Kelima, yaitu media pembelajaran, alat dan sumber informasi yang mendukung proses belajar seperti buku, video, dan teknologi. Yang keenam yaitu lingkungan belajar, kondisi fisik dan sosial di mana pembelajaran berlangsung, termasuk ruang kelas, budaya sekolah, dan interaksi antar siswa. Yang terakhir yaitu ada evaluasi, yang mana adalah proses untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswa dapat dilakukan melalui ujian, tugas, dan penilaian kinerja. Tadi kasusnya yaitu kasusnya pembelajaran di sekolah dasar. Di sebuah sekolah dasar, guru menghadapi tantangan dalam mengajar mata pelajaran sains kepada siswa kelas 4. Siswa menunjukkan minat yang rendah dan kesulitan memahami konsep-konsep dasar. Analisis komponen pembelajaran yaitu siswa memiliki latar belakang yang berbeda dan beberapa di antaranya kurang berpengalaman dalam sains. Kemudian, guru menyadari pentingnya pendekatan yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kurikulum sains mencakup topik seperti ekosistem dan perubahan cuaca. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu guru memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek di mana siswa melakukan eksperimen sederhana. Selanjutnya, materi pembelajaran, media pembelajaran, yaitu alat bantu seperti video eksperimen dan diagram interaktif digunakan untuk menjelaskan konsep.
Lingkungan belajar, yaitu adalah kelas didekorasi dengan poster tentang desain menciptakan suasana yang menarik. Kemudian ada evaluasi, yaitu siswa dievaluasi melalui presentasi proyek dan laporan yang mereka buat tentang eksperimen yang dilakukan. Hasilnya, dengan pendekatan yang lebih interaktif, siswa menjadi lebih terlibat dan menunjukkan peningkatan pemahaman. Mereka juga mulai berkolaborasi satu sama lain, membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Jadi, kesimpulan dari studi kasus ini adalah menunjukkan pentingnya semua komponen pembelajaran yang saling terintegrasi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan komponen-komponen ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa.